Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis ke-229, anjuran untuk memperluas tempat ibadah dengan tetap mencontoh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min kida min at-thaniyatil ulya bil Badha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke Mekah melalui jalan atas thaniyatil ulya di Kida, di Badha, wa kharaja min at-thaniyatis sufla. Apabila beliau keluar dari Mekah, jadi pulang ke Madinah, maka dia akan melalui jalan bawah di antara dua bukit. Ini adalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dalam rangka untuk ibadah. Karena hadis ini berkenaan dengan haji wada, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah pada malam hari yang keempat. Keesokan harinya beliau masuk ke Mekah melalui Thaniyatil Ulya, jalan bawah di antara dua bukit. Nah, kata para ulama, di antara maksud daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperluas ibadah, sebagaimana yang beliau lakukan pula ketika Idul Fitri, Idul Adha. Berangkat dari satu jalan, kemudian pulang itu melalui jalan yang lain. Kata ulama, ada kemungkinan itu untuk memperluas ibadah kita. Tidak hanya dalam satu tempat, tidak hanya melalui satu jalan, tapi memperluas jalan ibadah. Karena setiap jalan yang kita lewati, setiap tempat yang kita beribadah di atasnya, itu akan memberikan kesaksian. Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat, bumi ini akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Jadi bumi ini adalah saksi bagi kita pada hari kiamat. Bumi ini akan memberikan kesaksian yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi, tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Kalau yang dilakukan adalah ibadah, maka dia akan mempersaksikan ibadah bagi seorang hamba. Demikian pula setelah selesai melaksanakan sholat sunnah, kata para ulama dianjurkan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari tempat sholat wajib untuk melaksanakan sholat sunnah ke tempat yang lain untuk memperluas ibadah. Ya. Bahkan dianjurkan dilakukan di rumah agar ibadah itu luas, tidak hanya dilakukan di masjid tapi juga dilakukan di rumah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Kuburan sepi dari ibadah. Ya. Tidak ada sholat, tidak ada baca Quran, sepi. Ya. Jangan jadikan
sebagai kuburan, hanya dipakai untuk tidur. Sebagaimana kuburan, tempat mayat, ya, bukan tempat ibadah. Nah, kata Nabi, jadikan rumah itu ya sebagai tempat ibadah, baca Quran, kemudian sholat sunnahnya, zikrullah, itu rumah. Supaya rumah kita itu berkah. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan oleh istri Nabi, oleh para sahabat yang lainnya. Berjamaah, salat wajibnya di masjid, salat sunnah mereka lakukan di rumah. Agar tempat ibadah itu luas dan agar rumah kita memberikan keberkahan kepada kita. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah, ya, apalagi ya, setelah Ramadan, Allah mengingatkan kepada kita, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa idza qadaitum manasikakum, Allah mengatakan kalau kalian sudah selesai melakukan manasik haji, melakukan ibadah, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian banyak mengingat bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Kata para ulama, ya, kita kalau membutuhkan sesuatu, membutuhkan perlindungan, siapa yang pertama yang kita ingat? Itu orang tua. Ya. Maka di dalam beribadah, setelah beribadah, siapa yang paling banyak kita ingat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebiasaan kita, kebiasaan manusia, setelah ibadah, setelah Ramadan, mereka sudah lupa. Al-Quran sudah ditinggalkan, sholat sudah ditinggalkan, masjid sudah ditinggalkan. Maka diingatkan oleh Allah, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Kalau sudah selesai beribadah, manasik, maka sebutlah nama Allah, perbanyak nama Allah, sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, atau lebih daripada itu. Karena kebiasaan orang jahiliyah setelah manasik, setelah ibadah itu banyak memuji-muji, membanggakan nenek moyang mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, setelah melaksanakan ibadah, hendaklah senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.